Shalom Bapak Ibu, kita ketemu lagi. Saya terus berdoa bagi Bapak Ibu semua bahwa Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan sepanjang hari ini dan sampai selama-lamanya. Ada satu tema yang ingin saya sampaikan tentang rasa cukup, saudara. Banyak kali entah itu teman-teman kerja, teman-teman pelayanan, atau ya banyak ya saudara yang seringkali curhat kepada saya. Dia berkata demikian, kenapa ya kehidupan ekonomi saya ini selalu kurang begitu. Aku ada masalah keuangan dan ini dan itu. Ya ini bicara tentang masalah keuangan, saudara. Nah, saya sampaikan begini. Sebenarnya kalau kita ingat ya, contoh saya sendirilah ya. Pertama kali waktu dulu bekerja itu saya masih gajinya, saya masih ingat pertama kali saya kerja gajinya 75.000 sebulan, Bapak Ibu. Itu tahun 94 ya, 94 saya bekerja, gaji saya masih 75.000 dan itu cukup. Waktu itu saya masih ingat UMR-nya 110, tapi saya gajinya 75.000. Ya, 110 75.000 artinya masih di bawah UMR. Dan itu sudah termasuk uang makan, uang bensin, semuanya lengkap, pokoknya 75.000. Kemudian 3 bulan naik 5.000 jadi 80.000. Terakhir saya kerja di sana gaji saya itu kalau tidak salah 115.000, masih di bawah UMR. UMR sudah naik menjadi 125.000, saudara. Nah, yang ini saya sampaikan begini, waktu gaji saya 75.000 ternyata itu cukup loh, saudara. Bisa buat makan. Ya memang waktu itu makannya sehari 2 kali, tapi tetap hidup kok. Gitu. Saya kos dengan kakak saya yang bayari kos memang masih koko saya gitu, dan itu kos murah sekali. Kos itu 1 bulan 25.000, saudara. Itu satu kamar kecil, memang ukurannya atas bawah gitu, ditarik gitu. Saya tidur di bawah, koko saya tidur di atas begitu. Ya itu cerita lain lah ya. Tapi cukup kok 75.000. Nah, kemudian tahun 95 saya mendapat pekerjaan yang gajinya gede, saudara. Waktu itu saya masih ingat, waktu itu gaji saya itu cukup lumayan lah, jauh di atas UMR. Waktu itu 600.000. Nah, sudah itu saya juga hari Sabtu Minggu saya kerja sebagai konsultan, saya mendapat gaji 300.000. Jadi gaji saya saat itu 900.000, maaf. Itu cukup gede banget waktu itu. Tahun 95, saudara, dan itu cukup besar sekali. Nah, anehnya gaji 75.000 habis, gaji 900.000 juga habis loh, saudara. Padahal itu gede banget waktu itu. Saya masih ingat dulu kalau kita waktu itu pengen beli TV itu masih 350.000, itu sudah 21 in gitu ya, cukup besar gitu ya. Kulkas juga masih 350.000, saya masih ingat kulkas yang 1 pintu. Tapi gaji 75.000, 900.000, kemudian naik sekian juta, tetap entek. Aneh ya. Nah, itu sebetulnya masalahnya bukan pendapatan kita, tapi pengeluaran kita yang perlu kita atur. Kalau kita ngomong pendapatan kita ya selalu kurang. Kita ini orang yang serakah, saudara. Berapapun kurang. Oleh sebab itu, Lukas 3 ayat 14 ini menarik, saudara. Ya, Lukas 3 ayat 14 berkata demikian. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Cukupkanlah. Ini menarik. Ini ada diskusi dialog antara Yohanes dengan para prajurit. Waktu mereka menerima kebenaran itu, mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Duitnya sih tok jadi tentara. Nah, Yohanes berkata, jangan merampas, jangan korupsi, jangan memeras, tapi cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Gajimu berapa itu udah cukup gitu. Tapi benar loh, saudara, saya yakin dan percaya kok Bapak Ibu saudara juga pasti seperti itu. Gaji kita berapa atau penghasilan kita berapa, yo entek pas. Waktu kecil yo entek,
banyak yontek sama ya, karena kita merasa pengeluaran kita itu gede, saudara. Sehingga ada pepatah berkata, besar pasak daripada tiangnya. Pasaknya terlalu gede, pengeluarannya terlalu gede. Oleh sebab itu kalau saat ini ada dari Bapak Ibu Saudara yang merasa masih kekurangan, ini firman Tuhan, cukupkanlah dirimu. Kurang itu pengeluaran-pengeluaran yang kurang berguna, bukan tidak berguna. Yang kurang berguna. Ada yang ngomong kita kan perlu healing, kita kan perlu jalan-jalan. Jalan-jalan juga ada kok yang murah. Bapak Ibu bisa jalan-jalan ke mall tuh, paling cuma bayar uang parkir. Jalan-jalan doang. Nggak usah beli yang macam-macam. Lapar, cari makanan yang murah. Jangan makan di mall misalnya. Kalau itu Bapak Ibu sedang melakukan efisiensi. Ya beda kalau Bapak Ibu punya uang lebih, ya bolehlah. Cuman hari ini kita mau berkata bahwa rasa cukup itu penting sekali. Karena rasa cukup itu yang membuat kita itu tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Jangan kita membandingkan kepada orang lain. Nah, seringkali kita menyalahkan Tuhan karena kita merasa kita tidak diberkati. Dan kita merasa sesungguhnya kita mau merasa kita tidak cukup. Dan karena apa? Pengeluaran-pengeluaran kita yang gede, saudara. Oleh sebab itu jangan malu kalau sekarang saat ini kita perlu efisiensi, dikurangi itu pengeluaran-pengeluaran yang kurang berguna. Seperti yang disampaikan oleh Yohanes kepada prajurit-prajurit ini. Jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ada ayat yang menarik, Lukas pasal 14 ayat yang ke-28. Lukas 14 ayat 28 berkata demikian. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, saya ini biasa bikin budgeting Bapak Ibu. Jadi kalau kita apalagi ini membangun menara, mesti harus ada budgetnya. Kira-kira bisa tidak? Beberapa waktu yang lalu, waktu saya renovasi rumah saya, karena rumah saya itu sudah berapa tahun jadi rusak begitu, perlu direnovasi. Saya minta budget dulu dari tukangnya, coba tolong dihitungkan RAB-nya berapa, saya mampu atau tidak. Waktu saya lihat, wow kok akeh banget. Nah, ini saya tidak mampu. Makanya saya kurang, yang ini saya coret, yang ini saya coret karena belum perlu, saudara. Yang ini saya coret, tinggal separuh. Ya nggak apa-apa, memang kita kemampuannya separuh dari budget itu, saudara. Saya nggak malu. Kenapa? Karena itu rumah saya tinggalin sendiri, saya yang menikmati. Orang juga jarang orang main ke rumah saya kan. Oleh sebab itu ini penting, saudara. Rasa cukup itu penting. Dan kalau ada apa-apa, itu harus dihitung dulu. Kalau cukup uangnya, ini Lukas 14 ayat 28 berkata, kalau cukup uangnya. Nek ndak cukup, jangan. Ndak usah maaf sok wah gitu. Merasa bisa, wes apa-apa, wah pokoknya yang keren, kira-kira begitu. Kalau saudara bisa beli sesuatu dengan harga yang mahal, ya puji Tuhan karena Bapak Ibu diberkati secara keuangan. Tapi kalau Bapak Ibu belum memiliki keuangan yang cukup, ya maaf, nggak usah neko-neko, maksud saya begitu. Toh bahagia itu sederhana kok Bapak Ibu. Nggak perlu harus banyak duit baru bahagia. Karena ini yang keliru, seringkali kita berkata duit kita banyak baru bahagia. Belum tentu. Bapak Ibu punya duit banyak, kalau sakit piayu, ya kan? Bapak Ibu punya duit banyak, bisa beli macam-macam. Lambungnya lagi kumat, bisa enggak makan enak? Nggak bisa. Sama seperti saya waktu kemarin lambung saya kumat, saudara. Lihat makanan apapun juga menjadi tidak enak. Orang lain yang berkata enak, saya melihat aja pengen muntah. Karena apa? Memang tidak cocok saat itu karena lambung saya lagi sakit. Oleh sebab itu, kalau kita diberkati dengan kesehatan, itu sudah lebih daripada cukup. Nah, hari ini saya mau katakan, hiduplah dengan cukup.
dengan pas. Tidak usah dibesar-besarkan, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Amin. Saya berdoa ini memberkati kita semua. Kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau belajar seperti firman-Mu, apa yang dikatakan oleh firman-Mu ini, yang dikatakan Yohanes kepada prajurit-prajurit yang sedang menanyakannya, dan Yohanes berkata, cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Kami mau belajar Tuhan untuk mencukupkan dengan apa yang kami ada, kami punyai. Kami akan makan dengan apa yang kami ada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk berkat-Mu. Hormat, pujian, kemuliaan bagi Engkau di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Shalom.